Kripik Cella. Halo, kenalin nama aku Rahma dan teman aku. Hai, nama saya Lydia. Hai, saya Suci. Penasaran? Mari kita masuk. Yuk kita wawancara Cella dulu sebelum kita menjelajah isi toko. Sore. Perkenalkan, nama saya Rahma Medila. Di sini kami mewawancarai Ibu untuk mata kuliah kami. Di sini saya berbicara dengan siapa ya, Bu? Dengan Bu Cella. Oke. Waktu awal, Bu, apa sih yang membuat Ibu berkeinginan tinggi untuk memulai usaha ini? Sebenarnya sih keinginannya itu cuma satu ya, karena banyak bahan baku yang disediakan di sini. Contohnya singkong atau ubi kayu. Kebenaran waktu ibu baru mulai usaha kan itu masih tahun 2002. Di sini masih banyak ubi melimpah, bahan bakunya tuh melimpah. Jadi ibu punya keinginan untuk mengelola si bahan baku tadi biar bermanfaat untuk petani singkong juga sama untuk lingkungan sekitar. Jadi membuka lapangan usaha. Baik, terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, selain penopang roda kehidupan, apa sih alasan Ibu tetap bertahan untuk membangun UMKM ini? Banyak sih. Mungkin yang paling itu ya, yang paling membuat ibu untuk bertahan, banyaknya peminat dari usaha keripik singkong ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2002 sampai sekarang 2022 ya. Jadi perkembangannya itu selalu naik. Jadi ibu bertahan walaupun di tengah himpitan ekonomi yang bahan baku terus naik sama persaingan bisnis juga, ibu tetap bertahan. Baik, terima kasih. Terus, Bu, ini kan alamatnya lumayan jauh ya, Bu. Jadi untuk spesifikasinya, alamatnya ini di mana ya, Bu? Kami ada di Jalan Langgar, RT 9, nomor 649, Kecamatan Sako, Kelurahan Sukamaju. Jadi ada mapnya di situ. Ketik keripik Cella. Terus kan kita udah tahu cukup sulit, dari awal sudah sulit. Bagaimana sih, Bu, perkembangan keripik ini sampai sekarang itu gimana, Bu? Selain meningkat, Ada juga sih pasang surutnya ada. Pasang surutnya itu begini maksudnya. Kadang-kadang bahan baku di kebun habis. Di lingkungan kami kan udah banyak perumahan. Jadi yang tadinya bahan bakunya melimpah sekarang udah habis. Udah dibangun rumahan atau komplek gitu. Jadi itu sekarang kerjasama sama petani singkong di daerah atau di dusun kata kita ya. Dari daerah Kayu Agung, Tanjung Raja, nah mereka isi singkong di sini. Jadi tadinya untuk jadi kendala, sekarang nggak lagi. Iya. Selamat sore, Bu. Izin melanjutkan wawancara dari teman saya tadi ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Siti Kami. Dan bisa langsung dimulai, Bu? Ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana, Bu, promosi UMKM Ibu dari awal sampai dengan saat ini? Kalau promosi waktu pertama kali buka, pertama kali usaha tuh nggak ada, cuma sekedar ibu dari bertugas lah istilahnya, terus itu titip di sekolahan. Waktu baru buka kan keripik singkong aja. Untuk yang variannya belum ada waktu pertama kali buka. Tapi setelah beberapa tahun ini ibu berkembang kan, coba varian lain. Terus banyak kan media sosial itu, Facebook, IG. Dari situ ibu ikut posting-posting. Terus ada beberapa juga kan, ibu masang map ya. Nah dari map itu banyak orang lihat. Jadi orang mudah nyarinya ke sini. Jadi promosi itu nggak terlalu repot sih. Jadi awalnya dari tulisan-tulisan Iya. Kan dicip. Ikut jual mereka kan. Dan juga tadi yang pertama kali keripik singkong, Bu. Keripik singkong pertama kali. Keripik singkong sambal.
Oh, jadi pertama cuma satu itu Bu. Cuma satu varian itu. Beneran. Berkembang. Nah, jadi ibu itu sudah memanfaatkan media sosial dan digital ya berarti dalam promosi UMKM itu Iya, dari Facebook tadi. Facebook, IG, WA ya. Nanti boleh langsung di skill ke teman-teman atau nama Facebook dan IG. Oh ya Bu, kan selama menjalani usaha ini kalau sudah hampir 20 tahun ya Bu. Iya, Kira-kira pernah nggak Ibu mendapatkan kritik dari pelanggan? itu sering. Tapi itu kalau kata ibu sih paling kritik ya sebenarnya. Itu karena si pelanggan sayang sama ibu kan. Jadi kekurangan dari hasil produksi ibu selalu dikasih tahu sama mereka. Sebenarnya sudah kritik kalau kata ibu itu karena bahasa mereka tuh sayang sama ibu kan. Maksudnya gini misalnya, Cek Ella, kemarin aku bikin teh, kenapa agak keras? Oh ya maaf ya, mungkin ubinya agak beda, bilang gitu ya. Nah dan sekarang ibu tahu, oh berarti ubi yang kemarin nggak cocok untuk kritik. Jadi ibu alhamdulillah kasih tahu. Nah gitu. Jadi dengan kritik mereka masukan mereka bisa itu kita ya. Jadi membangun ibu juga. Berarti tanggapan Ibu terhadap mereka tuh berpandangan baik juga terhadap Baik. seperti yang kita tahu nih Bu, kan pastinya banyak tuh yang jualan-jualan makanan sejenis gitu kayak gini. Dan kira-kira gimana sih Bu pandangan Ibu terhadap persaingan bisnis ini? Kalau pasang bisnis sih, kalau ibu seneng ya. Maksudnya gini, kan di kampung ibu ini sekarang udah ada tiga yang bisnis PK ibu ya. Alhamdulillah semakin banyak yang ikut buat usaha kayak gini. Jadi rame kampung kita. Kampung kita rame, terus ekonomi kan otomatis meningkat ya. Dari mereka yang nggak tahu alamat sini jadi tahu dari mana-mana mau beli keripik. Ya alhamdulillah banyak sih tetangga atau ibu-ibu ikut terbantu di sini, ikut kerja kan. Nggak apa ya, nggak masalah sih kalau saingan bisnis. Malah ibu ngerasa dengan ada pesaing itu memacu ibu untuk lebih maju gitu. Jadi gimana ya aku bisa lebih dari mereka gitu. Bukannya mau sombong, bukan, maksudnya tuh memacu dan ibu lebih berkembang. Iya sebenarnya justru ada pesaing kita berkembang. Gak menonton, lupa kita. Jadi kepengen lagi biar orang tertarik ke sini ya kayak gitu. Jadi Ibu ini selalu berpandangan positif terhadap kritik pelanggan. Ibu ada rencana maksudnya gini ya. Kan ini udah banyak mau ikut orang-orang bikin usaha ya di sini. Ada rencana nanti kalau memang direstui oleh Pak RT atau Pak Lurah, ibu mau bikin paguyuban khusus keluarga keripik kan. Iya, Terrealisasi Bu. jadi orang nggak mandang oh ini saingan, enggak, kekeluargaan. Sama-sama jadi mitra Bu. Iya gitu. Mungkin dari saya cukup sekian Bu. Terima kasih banyak Bu atas ketersediaannya. Sebelumnya perkenalkan saya Lydia. Oke baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Apakah Ibu masih berapa banyak modal yang Ibu membuka pada usaha ini? Itu pertama kali. Kalau pertama kali awal tahun 2002, ibu ada sisa uang belanja itu 150.000. Jadi aku coba-coba beli minyak, beli gula. Nah kebetulan singkongnya ibu nanam sendiri waktu itu. Jadi singkongnya melimpah. Jadi singkongnya nggak beli, campur sendiri. Agak sedikit, singkongnya 2 ember, beli minyak 5 kilo, beli gula 2 kilo. Itu enggak awal. Iya. Pas di awal-awal nih, berapa buku sih kritik yang harus terjual dan apakah pernah dalam sehari itu tidak laku? Kalau pertama kali sih awal ibu bisnis itu ibu nggak menghitung berapa bungkus, cuman
ibu itu ibu belanja beli minyak, terus ibu buat keripik, ibu jual, ibu bungkus kecil 500 zaman dulu, ibu titip di warung-warung. Nanti kalau udah habis ibu ambil uang gitu, ibu nggak hitung bungkusannya pertama kali. Nah, terus kalau ibu tanya pernah nggak sampai laku, selama ibu usaha keripik ini, selagi ibu buka pasti ada yang beli. Kadang pun ibu tutup pengen istirahat gitu ya, jadi gitu orang-orang atau di WA, bu beli bu buka. Iya. Selanjutnya, apakah ibu pernah mengalami kerugian usaha yang ibu jual sampai saat ini? Mungkin sih kecil, mungkinnya besar masuk. Kalau kerugian kecil-kecil, kerugian yang besar itu alhamdulillah. Jadi kan pada saat tahun 2020 kan kita mengalami COVID-19. Jadi bagaimana sih usaha tersebut? Apakah masih berjalan atau bagaimana? Nah, ini yang seru. Waktu awal COVID, ibu masih biasa jualan, masih biasa. Ya biasa, pelanggan juga masih yang biasa beli. Nah, terus di pertengahan COVID, setelah diterapkan PPKM, terus PHK di mana-mana, itu ibu ibu ini malah melonjak. Itu malah ketika ini beres istilahnya, Melonjak naik lagi. sampai itu sampai kita tuh nggak sempet habis nggak habis stok, habis bahan baku, sampai ibu nambah lagi karyawan, nambah lagi karyawan. Sudah itu bertahan kisaran 8-9 bulan yang rame melonjak itu. Turun lagi dia, turun lagi. Nah, saat ini tuh ibu mikir kan, kenapa kemarin PPKM kok malah yang lockdown, sekarang kok donakin. Setelah ibu belajar kemarin mereka yang kena PPK waktu PPKM itu pesangon. Mereka bingung mau diapain pesangon itu, bertahan itu tadi. Aku sih diputar dia, ikut jual cekik ibu. Mungkin lama-kelamaan semakin banyak yang jual di luar, mungkin yang beli juga mungkin bingung ya. Paling murah yang beli mungkin ya. Jadi udah bertahan 8-9 bulan itu doang. Lagi mereka stop pertanyaan kali untuk usaha jualan. Sampai lah COVID itu hampir berakhir kemarin. 2022 awal baru banget lagi normal lagi sampai sekarang. Ibu, kira-kira apakah ibu punya saran atau masukan untuk generasi muda saat ini agar menjadi di dunia bisnis? Kalau saran sih apa ya? Mungkin berbagi pengalaman aja ya. Jadi, kalau ibu berbagi pengalaman, anak muda sekarang pengen bisnis, jangan ragu pemula. Modal nomor sekian. Tapi kan jangan mudah sekarang kayak takut untuk rugi atau segala macam. Jadi bagaimana sih cara mengatasi itu? Serahkan di atas. Yang penting usaha dulu, biar Tuhan yang ngatur rezeki. Ya. Wawancaranya udah. Sekarang, mari kita menjelajah isi toko. Ini berbagai variasi. Ada keripik singkong original, Ada keripik singkong pedas, keripik ketan, ada keripik pisang manis, ada soto crunch. Pasti kalian penasaran kan harga-harganya berapa? Ayo ikut sini. Ini harganya itu mulai dari 5.000 aja loh. Ada pisang sale, ada pangsit, ada ubi dan lain-lain. Terus kita ke sini, ini yang 1.000-an. Ada keripik yang pedas ataupun yang original. Kemudian kita pindah ke harganya 10.000
ya. Dan ini menurut aku worth it banget sih. Nah, selain yang harga 10.000, ada juga nih yang harga 13.000. Nah, udah banyak. Tunjukin dong Kak harganya, kalau yang lain nggak percaya. Lalu terus ini ada yang 10.000-an. Wah. Gila kan, dan banyak, sangat worth it. Selain ada yang kemasan, ada juga yang dijual per kiloan. Jadi, dan juga ibu ini menerima ecer maupun grosir. Tidak ada minimal belanja, guys. Buat kalian pencinta keripik tradisional, wajib banget cobain berbagai macam keripik yang ada di sini. Ada keripik ubi, ada keripik kentang, ada keripik pisang, dan ada keripik pangsit. Ini keripik-keripik tradisional. Lalu ada juga yang sudah diberi rasa-rasa, guys. Jadi bermacam varian dan bisa dinikmati oleh segala usia. Tradisional di sini juga ada nih yang jual modern. Ada baseng, ada suplak, dan ada makaroni nih yang suka pedas. Baik, setelah tahapan wawancara, selanjutnya ada analisis SWOT dari UMKM Keripik Ceela. Pertama ada strength atau kekuatan. BTW, UMKM ini cukup berpengalaman loh dalam pembuatan keripik dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Tidak meragukan lagi kan dalam pembuatan keripiknya? Dan yang kedua, harga murah namun tidak murahan. Kalian percaya nggak sih, di toko ini ada harga dari 1.000 sampai dengan 20.000 loh. Harganya itu murah, tapi rasanya tidak main-main. Dijamin deh, pasti ketagihan. Nah, yang selanjutnya itu keripik yang dijual beragam. Kamu bosen kan makan keripik-keripik yang itu-itu aja? Nah, di sini itu ada bervariasi loh. Penasaran? Coba. Kemudian yang keempat itu keripiknya enak dan tidak alot. Kan kalian pernah kan nyicip keripik yang keras, mana nggak enak, mahal pula. Nah, di sini udah murah, enak, banyak, dan tidak alot. Poin kelima itu, dan tidak lupa pelayanannya itu sangat ramah loh. Tantenya murah, senyum, baik, ngasih minum gratis pula. Makin tertarik kan pasti ke sini. Nah, selanjutnya itu cocok buat kaum mageran. Kalian pasti kan males panas-panasan buat keluar hanya beli keripik. Nah, ini bisa loh dipesan di WA ataupun Instagramnya. Nah, ini bebas pilih harga. Dengan 1.000 rupiah kalian dapat keripik seenak ini. Kapan lagi? Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan dong. Nah, yang pertamanya itu lokasi yang kurang strategis. Toko ini terletak di bukan jalan raya, tapi kayak di lorong-lorong gitu loh, modelan hidden game. Kedua ialah belum adanya toko online. Nah, di zaman segini gak mungkin gak sih kalau misalnya harus jual offline terus, pasti harus dibarengi dengan online. Nah, yang terakhir itu kekhawatiran keripik yang mudah hancur. Nah, tante ini bilang kalau misalnya dikirim ke luar kota itu takut hancur dan mengecewakan konsumen. Jadi, tante itu memilih berjualan secara offline. Nah, selanjutnya ialah peluang atau opportunity. Nah, UMKM ini telah lama berdiri sehingga mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat. Jadi masyarakat itu percaya kualitas yang dirasakan tidak main-main karena 20 tahun loh udah tante ini jual keripik. Selanjutnya toko yang memasang harga lebih murah. Di sini 5.000 banyak banget dapatnya. Bakal rugi kalau nggak beli.
Kemudian kegemaran orang Indonesia ngemil. Jadi keripik ini kan kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Jadi orang Indonesia itu suka banget yang namanya ngemil, apalagi keripik gini. Dan yang terakhir ialah ancaman. Ancaman yang pertama ialah masih menggunakan sistem COD. Di toko ini masih menggunakan yang namanya tunai, belum ada yang namanya fitur non-tunai. Dan juga belum memanfaatkan ekspedisi antar kota. Nah, ancaman yang kedua ialah lahan yang semakin berkurang. Semakin hari, pasti semakin berkurang lahan, sehingga sulit untuk mencari supplier bahan baku. Ancaman yang terakhir ialah kompetitor yang memanfaatkan pemasaran digital secara digital dan membuka tempat dan lokasi strategis. Jadi, pesaing ini lebih kuat daripada pesaing antar toko. Setelah dianalisis, maka kita dapat saran dan strategi untuk UMKM tersebut. Di antaranya, 1. Maksimalkan pemanfaatan sosmed dalam promosi. Dan yang kedua ialah manfaatkan digital marketing di era globalisasi. Strategi selanjutnya ialah membuka cabang di lokasi lebih strategis, dan yang terakhir ialah mempertahankan resep dan menciptakan variasi baru agar orang-orang lebih tertarik membeli UMKM kita. Terima kasih. Tradisional. Gila, boleh lah nyali kawan kita.